warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Silakan untuk berdoa masing-masing. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama Ibu Husnul Khotimah. Di sini Ibu yang akan menyampaikan materi pada video kali ini. Apakah kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini? Silahkan kalian persiapkan alat tulis kalian masing-masing. Pada video kali ini kita akan belajar materi lingkaran. Nah, subbab pertama yang akan kita bahas pada video kali ini adalah persamaan lingkaran. Nama lingkaran tentunya tidak lazim di telinga kalian. Banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Nah, apa saja benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran? Contohnya saja, pada ruang kelas ini terdapat jam dinding yang berbentuk lingkaran. Kemudian juga terdapat jam tangan yang berbentuk lingkaran. Kemudian, jika ada teman kalian yang menggunakan kacamata, maka ada di antara mereka yang menggunakan kacamata yang berbentuk lingkaran. Kemudian, pada seragam baju kalian terdapat kancing yang berbentuk lingkaran. Kemudian, kita sekarang ke tempat tinggal kalian. Nah, di rumah kalian tentunya banyak sekali benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk lingkaran. Contohnya saja, di kamar tidur terdapat cermin yang berbentuk lingkaran. Kemudian juga terdapat kipas angin yang berbentuk lingkaran. Juga terdapat bantal yang berbentuk lingkaran. Nah, sekarang kita ke dapur. Di dapur terdapat meja makan yang berbentuk lingkaran. Biasanya kita sebut dengan meja osin. Kemudian juga terdapat piring yang berbentuk lingkaran. Kemudian juga gelas yang permukaannya berbentuk lingkaran. Dan juga terdapat tutup gelas yang berbentuk lingkaran. Nah, masih banyak lagi benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini terdapat 4. Nah, setelah kalian menonton video ini, kalian diharapkan yang pertama mampu menyusun persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan jari-jari R. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu menyusun persamaan lingkaran yang berpusat di titik M, A, B dan jari-jari R. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan mampu menyusun persamaan umum lingkaran. Kemudian yang keempat, kalian diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Mari kalian simak materi berikut. Definisi lingkaran. Nah, pada awal video tadi, kita sudah menyebutkan dan membahas benda-benda apa saja yang berbentuk lingkaran yang sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita akan membahas mengenai pengertian lingkaran. Apa itu lingkaran? Lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Himpunan di sini diartikan sebagai kumpulan, yang mana berarti lingkaran itu terbentuk dari kumpulan titik-titik. Kemudian, kalian lihat terdapat sebuah jam dinding yang berbentuk lingkaran di sini. Nah, berdasarkan definisi, terdapat sebuah titik tertentu. Titik tertentu ini dinamakan dengan titik pusat lingkaran. Pada jam dinding ini terdapat titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, inilah titik pusat lingkarannya. Kemudian, pada lingkaran ini kalian lihat terdapat titik O, yang mana titik O itu sebagai titik pusat lingkarannya. Kemudian, berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Tadi sebuah titik tertentu itu adalah pusat lingkarannya ya. Maka berjarak sama terhadap titik pusatnya itu dinamakan dengan jari-jari lingkaran. Kalian lihat, pada jam dinding ini jarak dari pusat menuju ke tepi angka 1 itu dinamakan dengan jari-jarinya. Yang mana berarti jarak dari pusat menuju ke tepi angka 2 itu sama dengan jarak dari pusat menuju ke tepi angka 3, angka 4, 5, 6, 7, dan seterusnya yang mengelilingi lingkaran ini. Kemudian, pada lingkaran ini kalian lihat jarak dari titik O menuju ke titik pada lingkaran itu adalah jari-jarinya.
atau kita lambangkan dengan huruf R. Kemudian, terdapat satu lagi unsur lingkaran yang perlu kalian ketahui, yaitu mengenai diameter lingkaran. Diameter lingkaran yaitu jarak dari titik pada lingkaran menuju ke pusat, yang mana melewati pusat, kemudian menuju ke titik pada lingkarannya lagi. Nah, inilah yang dinamakan dengan diameter lingkaran, atau kita lambangkan dengan huruf D. Jadi, bisa kalian lihat bahwa diameter itu panjangnya 2 kali dari jari-jari, atau jari-jari itu setengahnya dari diameter. Bagaimana mengenai pengertian lingkaran? Semoga bisa kalian pahami ya. Sekarang kita lanjut ke persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan jari-jari R. Di sini terdapat sebuah bidang kartesius, kemudian terdapat sebuah lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan memiliki jari-jari R. Kemudian, lingkaran ini melalui sebuah titik P, X, Y, yang mana berarti jarak dari 0,0 ke sini adalah X, dan jarak dari 0,0 ke atasnya adalah Y. Kemudian, jarak dari titik 0,0 menuju ke titik P itu adalah jari-jari lingkarannya, atau kita simbolkan dengan huruf R. Nah, kalian lihat di sini terbentuk sebuah segitiga siku-siku yang siku-siku di sini. Maka, karena terbentuk sebuah segitiga siku-siku, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras, yaitu panjang ini kuadrat ditambah panjang ini kuadrat sama dengan panjang sisi miring kuadrat, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi, persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan jari-jarinya adalah R, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Bisa kalian lihat di sini terdapat simbol sama dengan garis 3. Nah, ini bisa diartikan sebagai persamaan. Kemudian L besar atau L kapital ini sebagai lingkaran. Jadi, bisa kita baca persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh 1. Tentukan persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0 yang A memiliki jari-jarinya adalah 4, kemudian B melalui titik 2, -5. Kita jawab yang A. Diketahui pada soal pusatnya adalah 0,0. Kemudian jari-jarinya yang A itu adalah 4. Jari-jari tadi kita lambangkan dengan huruf R ya. Kemudian untuk menentukan persamaan lingkaran, kita substitusi R yang diketahui bentuk baku persamaannya. Sehingga 4 kuadrat adalah 4 kali 4, yaitu 16. Jadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Kemudian kita lanjut yang B. Pusatnya adalah 0,0, kemudian melalui titik 2, -5. Nah, kalian lihat, karena melalui titik di sini kita misalkan dengan X, Y. Berarti 2 sebagai X dan -5 sebagai Y-nya. Nah, kita lihat di sini adalah bentuk baku persamaan lingkarannya. Kita substitusi X dan Y-nya dengan 2 dan -5. Jadi X-nya kita ganti 2 dan Y-nya kita ganti dengan -5. Maka 2 kuadrat adalah 4 dan -5 kuadrat atau -5 dikali -5 menjadi positif 25. Kemudian 4 ditambah 25 adalah 29, yang mana 29 ini merupakan R kuadratnya. Jadi persamaan lingkarannya adalah R kuadratnya kita ganti atau kita substitusi dengan 29. Jadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 29. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan 2X kuadrat ditambah 2Y kuadrat sama dengan 32. Kita jawab. Nah, dari persamaan lingkaran ini bisa kita sederhanakan lagi dengan kedua ruas kita bagi 2.
yaitu 2x kuadrat. 2 kita bagi 2 menjadi 1, sehingga menjadi x kuadrat saja. Kemudian 2y kuadrat kita bagi 2 menjadi y kuadrat. Kemudian 32 dibagi 2 menjadi 16. Nah, kalian lihat bahwa 16 ini sebagai r kuadratnya. Maka, untuk mencari jari-jarinya saja atau r-nya saja, yaitu akar dari 16. Sehingga akar dari 16 adalah 4. Nah, jadi pusatnya bisa kalian lihat dari persamaan ini, pusatnya adalah di titik 0,0, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Itu bentuknya. Kemudian jari-jarinya adalah 4. Jadi pusatnya adalah 0,0 dan berjari-jari 4. Kita lanjut ke contoh 3. Dapur Ibu Siti terdapat sebuah meja osin yang berbentuk lingkaran. Pusat dari meja osin tersebut di titik O0,0 dan memiliki diameter 120 cm. Tentukanlah persamaan yang memodelkan bentuk meja osin milik Ibu Siti. Nah, untuk ilustrasi meja osin itu seperti ini, yaitu mejanya berbentuk lingkaran. Kemudian diketahui diameternya adalah 120 cm. Nah, untuk menyusun persamaan lingkaran yang kita butuhkan adalah pusat dan jari-jarinya kuadrat. Pada soal hanya diketahui diameternya saja. Maka, untuk mencari jari-jarinya yaitu pada awal tadi pengertian jari-jari yaitu jarak dari pusat lingkaran menuju ke titik pada lingkarannya. Atau jari-jari sama dengan setengahnya dari diameter. Maka setengah dari diameter adalah setengahnya dari 120 cm, yaitu 60 cm. Di sini penyelesaiannya diketahui pusatnya adalah 0,0, kemudian diameternya adalah 120 cm. Kemudian jari-jarinya adalah setengah dari diameter, yaitu 60 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah persamaan meja osin milik Ibu Siti yang berbentuk lingkaran. Maka, karena pusatnya adalah 0,0, persamaannya yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Kita substitusi r-nya yaitu 60. Kemudian 60 kuadrat adalah 60 dikali 60 sama dengan 3600. Jadi, persamaan meja osin milik Ibu Siti adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 3600. Nah, bagaimana mengenai materi persamaan lingkaran yang berpusat di titik O0,0? Semoga bisa kalian pahami ya. Sekarang kita lanjut ke persamaan lingkaran yang berpusat di titik M, A, B dan jari-jari R. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Di sini kita akan belajar persamaan lingkaran yang pusatnya adalah A, B. Nah, A, B ini adalah dalam bentuk angka. Yang sebelumnya adalah 0,0, A, B ini yaitu dalam bentuk angka bebas atau terserah. Bisa saja pusatnya di titik 1,1 atau 5,6, 1,3 dan seterusnya. Nah, di sini terdapat sebuah bidang kartesius, terdapat sebuah lingkaran dengan pusat A, B. Maka jarak dari 0,0 ke sini adalah A dan jarak dari sini ke sini adalah B. Kemudian, jarak dari titik pusat menuju titik pada lingkaran yaitu adalah R atau jari-jarinya. Kemudian, lingkaran ini melalui sebuah titik P, X, Y. Yang mana berarti jarak dari 0,0 ke sini adalah X dan jarak dari 0,0 ke sini adalah Y. Nah, kalian perhatikan tadi jarak dari 0,0 ke sini adalah A dan jarak dari 0,0 ke sini adalah X. Sehingga jarak dari sini ke sini saja adalah X dikurang A. Sama juga di atasnya yaitu menjadi X dikurang A. Kemudian jarak dari 0,0 ke sini adalah B dan jarak dari 0,0 ke sini adalah Y. Sehingga jarak dari sini ke sini saja yaitu adalah Y dikurang B. Berarti di sini juga Y dikurang B. Nah, di sini kalian lihat terdapat sebuah segitiga siku-siku. Yang siku-sikunya adalah di sini. Maka, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras, yaitu panjang ini kuadrat ditambah panjang ini kuadrat sama dengan panjang ini kuadrat.
atau X dikurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Jadi, persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B dan jari-jari R adalah X dikurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, tentukan persamaan lingkaran dengan ketentuan berikut. Yang A berpusat di titik 7,-8 dan berjari-jari akar 7. Kemudian yang B berpusat di titik 1,6 dan melalui titik 2,3. Kita jawab yang A, diketahui pusatnya adalah 7,-8 dan jari-jarinya adalah akar 7. Nah, kalian lihat di sini pusatnya adalah A, B ya. Maka karena A, B, kita dapat menggunakan persamaan lingkaran yaitu X dikurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, pusatnya adalah A, B. Jadi, A-nya adalah 7 dan B-nya adalah -8. Kemudian R-nya adalah akar 7. Tinggal kita substitusi ke bentuk bakunya, yaitu A-nya adalah 7 dan B-nya adalah -8. Kemudian R-nya adalah akar 7. Sehingga negatif bertemu dengan negatif menjadi positif 8. Kemudian akar 7 dikuadratkan menjadi 7. Jadi persamaan lingkarannya adalah X dikurang 7 dikuadratkan ditambah Y ditambah 8 dikuadratkan sama dengan 7. Kita lanjut ke soal yang B. Pusatnya adalah di titik 1,6, kemudian melalui titik 2,3. Nah, perlu kalian ingat, yang kita gunakan pusatnya di sini adalah A, B. Kemudian titiknya kita misalkan adalah X, Y. Nah, untuk melihat bagaimana bentuk lingkaran yang mengilustrasikan pusat di titik 1,6 dan kemudian melalui titik 2,3, bisa kalian lihat. Di sini Ibu menggunakan aplikasi GeoGebra. Pusatnya adalah 1,6, kemudian melalui titik 2,3. Nah, maka untuk menyusun persamaan lingkaran, yang kita butuhkan adalah pusat dan jari-jarinya kuadrat. Sehingga pusatnya adalah 1,6, sudah diketahui pada soal, tinggal jari-jarinya yang belum diketahui. Nah, kita dapat menggunakan titik pada lingkaran ini, yaitu titik 2,3, untuk mencari jari-jarinya. Jari-jari yaitu jarak dari pusat lingkaran menuju ke titik pada lingkaran. Nah, ini yang akan kita cari. Maka persamaan lingkarannya karena berpusat di titik A, B yaitu adalah X dikurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Tinggal kita substitusi A dan B-nya, kemudian untuk mencari R kuadratnya. A-nya adalah 1 dan B-nya adalah 6. 1 dan 6. Kemudian karena melalui titik 2,3 maka tadi titik 2,3 itu sebagai X, Y-nya ya, maka X, Y kita substitusi ke persamaan yang ini. Sehingga X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 3. Kemudian 2 dikurang 1 adalah 1, kemudian 3 dikurang 6 menjadi -3. Kemudian R kuadratnya yang kita cari. Kemudian 1 kuadrat adalah 1, kemudian -3 dikuadratkan adalah 9. 1 ditambah 9 adalah 10, jadi R kuadratnya kita dapatkan adalah 10. Maka persamaan lingkarannya adalah R kuadratnya kita substitusi ke persamaan yang ini. Jadi persamaan lingkarannya adalah X dikurang 1 dikuadratkan ditambah Y dikurang 6 dikuadratkan sama dengan 10. Kita lanjut ke soal yang kedua. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan X ditambah 2 dikuadratkan ditambah Y ditambah 5 dikuadratkan sama dengan 36. Ini adalah bentuk baku persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B. Kemudian ini adalah persamaan lingkaran pada soal. Nah, untuk pusat yaitu adalah A, B-nya ya. Maka di sini kalian lihat A, B-nya yaitu negatif A-nya yaitu adalah positif 2 dan negatif B-nya adalah positif 5. Ini negatif A-nya adalah 2 dan negatif B-nya adalah positif 5. Maka untuk mencari pusatnya saja atau A, B-nya, masing-masing kedua ruas kita kalikan dengan negatif 1 agar A atau B-nya tidak negatif.
sehingga A-nya adalah negatif 2 dan B-nya adalah negatif 5. Jadi pusatnya adalah negatif 2, negatif 5. Sekarang yang akan kita cari adalah jari-jari lingkarannya. Nah, di sini 36 itu sebagai R kuadratnya. Maka, untuk mencari jari-jarinya saja atau R-nya saja, yaitu adalah akar dari 36. Akar dari 36 adalah 6. Jadi, pusatnya adalah di titik negatif 2, negatif 5 dan berjari-jari 6. Sekarang kita lanjut ke contoh soal 3. Tentukan persamaan lingkaran yang ujung diameternya di titik 2,1 dan 4, negatif 3. Nah, untuk melihat bagaimana gambar dari lingkaran yang memiliki ujung diameter di titik 2,1 dan 4, negatif 3, di sini Ibu menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, gambarnya bisa kalian lihat seperti ini. Jadi, ujung diameternya di titik 2,1 dan 4, negatif 3. Nah, pada soal disuruh menentukan persamaan lingkarannya. Untuk menentukan persamaan lingkaran, yang kita butuhkan adalah pusat dan jari-jari lingkarannya. Di sini, pada aplikasi GeoGebra sudah terlihat atau sudah diketahui pusatnya di titik 3, negatif 1. Nah, nanti akan kita cari menggunakan cara manualnya. Kemudian, karena di sini untuk menentukan persamaan lingkaran tadi adalah mencari titik pusat dan jari-jarinya terlebih dahulu, sedangkan pada soal hanya diketahui ujung diameternya saja, yaitu di titik 2,1 dan 4, negatif 3, maka kita dapat memanfaatkan kedua titik ini untuk mencari titik pusatnya. Caranya yaitu, kita misalkan titik pusatnya sebagai M kapital yang mana merupakan titik tengah antara titik A dan titik B. Jadi, seperti ini. 2 ditambah 4 dibagi 2, kemudian 1 ditambah negatif 3 dibagi 2, kemudian 2 ditambah 4 adalah 6, kemudian 1 ditambah negatif 3 menjadi 1 dikurang 3, yaitu negatif 2, kemudian selanjutnya 6 dibagi 2 adalah 3, dan negatif 2 dibagi 2 adalah negatif 1. Nah, di sini kita dapatkan titik pusatnya adalah 3, negatif 1. Ini sama hasilnya dengan titik pusat pada aplikasi GeoGebra ini, yaitu 3, negatif 1. Kemudian, karena titik pusatnya sudah kita ketahui, sekarang akan kita cari jari-jari lingkarannya, yaitu titik pusatnya ini kita substitusi dulu ke persamaan lingkarannya. Nah, bisa kalian lihat di sini titik pusatnya adalah di titik 3, negatif 1 atau di titik A, B ya. Maka kita menggunakan persamaan lingkaran X dikurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Nah, titik M-nya ini adalah A, B. Jadi 3 ini sebagai A dan negatif 1 sebagai B-nya. Kita substitusi atau kita ganti A dan B-nya. A-nya adalah 3, kemudian B-nya adalah negatif 1. Kemudian di sini akan kita substitusi X dan Y-nya dengan salah satu titiknya. Ingat bahwa jari-jari adalah jarak dari pusat ke titik pada lingkarannya. Jadi karena di sini yang diketahui hanya 2 titik saja, yaitu titik A dan titik B, maka kita dapat menggunakan salah satunya saja, yaitu jarak antara titik pusat menuju ke titik A atau dari pusat menuju ke titik pada B. Maka di sini kita substitusi titik A-nya itu 2,1. Di sini Ibu menggunakan titik A. Nah, 2 ini sebagai X dan Y-nya satunya sebagai Y. Jadi kita substitusi X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 1. Kemudian 2 dikurang 3 adalah negatif 1. Selanjutnya 1 dikurang negatif 1 menjadi 1 ditambah 1 adalah 2. Kemudian negatif 1 kuadrat adalah 1. Kemudian 2 kuadrat adalah 4. 1 ditambah 4 adalah 5. Jadi R kuadratnya adalah 5. Sehingga karena R kuadratnya adalah 5, tinggal kita substitusikan ke persamaan yang ini. Nah, R kuadratnya ya. Jadi persamaan lingkarannya adalah X dikurang 3 dikuadratkan ditambah Y ditambah 1 dikuadratkan sama dengan 5, yaitu R kuadratnya.
Kita lanjut ke soal yang keempat. Kamar Mila terdapat sebuah jam dinding dan cermin yang berbentuk lingkaran. Posisi jam dinding dan cermin tersebut dapat kalian lihat pada gambar di bawah. Gambarnya seperti ini, posisinya yaitu sejajar antara jam dinding dengan cermin. Kemudian tinggi dinding dari jam sampai cermin adalah 130 cm. Jadi tinggi dinding dari ujung diameter jam sampai ke tinggi ujung diameter pada cermin adalah 130 cm. Kemudian persamaan jam dinding tersebut adalah X dikurang 50 dikuadratkan ditambah Y dikurang 114 dikuadratkan sama dengan 256. Dan garis yang menghubungkan pusat-pusat kedua benda tersebut sejajar dengan sumbu Y. Kemudian jarak antara jam dinding dengan cermin tersebut adalah 38 cm, yaitu jarak dari ujung diameter jam dinding ini ke ujung diameter cermin adalah 38 cm. Pertanyaannya adalah tentukan persamaan lingkaran pada cermin yang berbentuk lingkaran tersebut. Nah, kita jawab penyelesaiannya. Diketahui adalah tinggi dinding antara jam dengan cermin adalah 130 cm. Kemudian persamaan jam dinding adalah X dikurang 50 dikuadratkan ditambah Y dikurang 114 dikuadratkan sama dengan 256. Kemudian jarak antara jam dinding dengan cermin adalah 38 cm. Yang ditanyakan adalah persamaan lingkaran cermin. Di sini kita jawab. Ibu telah membuat sketsanya. Nah, kalian lihat tadi ini adalah jam dinding dan cermin, yang mana jam dinding pada gambar tadi itu lebih kecil ukurannya daripada cerminnya. Kemudian tingginya, yaitu tinggi dindingnya adalah 130 cm. Jadi dari sini ke ujung sini adalah 130 cm. Maka di sini adalah 130 cm. Kemudian persamaan jam dindingnya adalah X dikurang 50 dikuadratkan ditambah Y dikurang 114 dikuadratkan sama dengan 256. Nah, dari persamaan jam dinding ini akan kita cari pusat dan jari-jarinya. Sehingga pusatnya adalah 50,114. Kemudian kalian lihat pusatnya adalah 50,114, berarti di sini. Kemudian jari-jarinya adalah, karena 256 ini adalah R kuadrat, maka akar dari 256 adalah 16. Jadi jari-jarinya, yaitu jarak dari pusat menuju ke titik pada lingkaran adalah 16 cm. Sehingga kita pastikan lagi bahwa apakah benar 130 dikurang 16 adalah 114? Ya, betul ya, 130 dikurang 16 adalah 114. Maka diameter pada jam dinding ini adalah 32 cm atau 16 dikali 2. Sehingga 130 dikurang 32 adalah 98. Kemudian diketahui jaraknya antara jam dinding dengan cermin adalah 38 cm. Jadi dari jam dinding menuju cermin adalah 38 cm. Sehingga 98 dikurang 38 adalah 60 cm. Nah, kalian lihat di sini berarti titik pusatnya adalah setengahnya atau tengah dari diameter, yaitu 30 cm sebagai titik pusatnya. Karena berada di tengah-tengah lingkarannya. Maka jari-jarinya yaitu adalah 30 cm juga. Jadi pusatnya tadi adalah 50,30 ya. Dan jari-jarinya adalah 30 cm. Nah, kita lihat apakah ini pas menuju ke 0. Berarti 60 cm sampai ke 0. Maka persamaan lingkaran pada cermin adalah pusatnya adalah 50,30 dan jari-jarinya adalah 30. Maka jari-jari dikuadratkan adalah 30 dikali 30 sama dengan 900. Jadi hanya kita substitusi
50, kemudian B-nya adalah 30, dan R kuadratnya adalah 900. Jadi persamaan lingkarannya yaitu adalah X dikurang 50 dikuadratkan ditambah Y dikurang 30 dikuadratkan sama dengan 900. Nah, bagaimana mengenai materi persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B? Semoga bisa kalian pahami ya. Sekarang kita lanjut ke persamaan umum lingkaran. Nah, sebelumnya kita sudah belajar dua persamaan lingkaran. Yang pertama yaitu persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0, dan yang kedua persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B. Nah, persamaan umum lingkaran ini sebenarnya adalah hasil penjabaran dari persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B. Jadi, kita akan menggunakan persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B, kemudian akan kita jabarkan sehingga akan membentuk persamaan umum lingkaran. Kemudian kita lihat di sini X dikurang A dikuadratkan adalah seperti ini, yaitu X kuadrat adalah X kuadrat. Kemudian 2 dikali negatif A menjadi negatif 2A dikali X menjadi negatif 2AX. Kemudian negatif A dikuadratkan menjadi positif A kuadrat. Kemudian yang Y-nya, Y dikurang B kuadrat juga sama, yaitu Y dikuadratkan menjadi Y kuadrat. Kemudian 2 dikali negatif B menjadi negatif 2B dikali Y menjadi negatif 2BY. Kemudian negatif B dikuadratkan adalah positif B kuadrat. Kemudian R kuadratnya dikurang R kuadrat. Kita sama dengan kan 0. Kemudian kita kumpulkan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2AX dikurang 2BY ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kita misalkan negatif 2A itu sebagai A kapital. Kemudian ininya kita abaikan terlebih dahulu. Kemudian negatif 2B kita misalkan dengan B kapital. Kemudian A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat kita misalkan dengan C kapital. Ini kita abaikan terlebih dahulu. Maka persamaan umum lingkarannya yaitu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian negatif 2A tadi adalah A kapital. Tersisa adalah X menjadi positif AX. Kemudian negatif 2B kita misalkan tadi dengan B kapital sehingga positif BY. Kemudian ditambah ini tadi kita misalkan dengan C kapital ditambah C sama dengan 0. Kemudian dari persamaan umum lingkaran ini kita akan bisa mendapatkan atau mencari pusat dan jari-jarinya, yaitu pusat lingkaran adalah A kecil dan B kecil, sehingga A kecilnya adalah negatif A kapital dibagi 2, kemudian B kecilnya adalah negatif B kapital dibagi 2. Selanjutnya untuk mencari jari-jarinya yaitu adalah R sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kapital, atau akar dari A kuadrat dibagi 4 ditambah B kuadrat dibagi 4 dikurang C. Jadi pusatnya adalah negatif A kapital per 2, negatif B kapital per 2, dengan jari-jarinya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kapital, atau akar dari A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurang C. Jadi untuk mencari jari-jarinya bisa kalian gunakan rumus ini atau ini. Selanjutnya, ke contoh 1, tuliskan persamaan umum lingkaran yang berpusat di titik negatif 7,3 dengan jari-jarinya adalah 5. Kita jawab, ini adalah bentuk umum persamaan lingkarannya. Kemudian, diketahui pusatnya adalah A kecil dan B kecil. A kecilnya adalah negatif 7, sehingga A besarnya adalah negatif 2A kecil. Kemudian negatif 2, A kecilnya adalah negatif 7, kita substitusi menjadi negatif 2 dikali negatif 7, yaitu positif 14. Kemudian B kecilnya adalah 3, maka B kapital itu sama dengan negatif 2B kecil. Kemudian negatif 2 dikali dengan 3 adalah negatif 6. Kemudian kita cari C-nya dengan menggunakan jari-jari dan pusat yang kita dapatkan tadi. Rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat. A kecilnya tadi adalah negatif 7, kemudian B-nya adalah 3.
Kemudian R-nya adalah 5. Kemudian negatif 7 dikuadratkan adalah 49, 3 kuadrat adalah 9, kemudian 5 kuadrat adalah 25. Sehingga 49 ditambah 9 adalah 58, kemudian dikurang 25 menjadi 33. Maka bentuk umum persamaan lingkarannya adalah berpusat di titik negatif 7,3 dengan jari-jarinya 5, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 14x, 14x sebagai A-nya, kemudian dikurang 6y, negatif 6 sebagai B-nya, kemudian C-nya adalah 33 sama dengan 0. Kita lanjut ke contoh 2. Tentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran yang persamaan lingkarannya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x dikurang 6y dikurang 3 sama dengan 0. Kita jawab, diketahui A kapitalnya adalah 4, sehingga A kecilnya untuk mencari titik pusatnya yaitu negatif A kapital dibagi 2. A kapitalnya tadi adalah 4, sehingga negatif 4 dibagi 2 adalah negatif 2. Selanjutnya, yang B kapitalnya adalah negatif 6. Maka, untuk mencari B kecilnya, yaitu negatif B kapital per 2. B-nya adalah negatif 6, sehingga negatif 6 dibagi 2 adalah negatif 3. Kemudian negatifnya tetap di sini, sehingga negatif bertemu dengan negatif menjadi positif 3. Nah, ini sudah kita dapatkan titik pusatnya, yaitu A, B-nya, yaitu di titik negatif 2,3. Kemudian untuk mencari jari-jarinya, kita akan menggunakan rumus seperti ini. Nah, C-nya tadi adalah negatif 3 ya. Kemudian jari-jarinya yaitu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kapital. A kuadratnya tadi kita dapatkan adalah negatif 2, dan B-nya adalah 3. Kemudian C-nya adalah negatif 3. Tinggal kita substitusi ke rumus ini. A-nya adalah negatif 2, kemudian B-nya adalah 3, dan C-nya adalah negatif 3. Maka, negatif bertemu dengan negatif menjadi positif 3. Selanjutnya, negatif 2 dikuadratkan adalah 4, kemudian 3 kuadrat adalah 9, ditambahkan dengan 3. Sehingga 9 ditambah 4 adalah 13, 13 ditambah 3 adalah 16. Jadi, akar dari 16 adalah 4. Jadi kita dapatkan jari-jarinya adalah 4. Jadi dari persamaan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x dikurang 6y dikurang 3 sama dengan 0 itu berpusat di titik negatif 2,3 dan berjari-jari 4. Nah, bagaimana mengenai materi persamaan umum lingkaran? Semoga bisa kalian pahami ya. Nah, bagaimana setelah mendengarkan penjelasan materi tadi, apakah kalian sudah paham mengenai persamaan lingkaran? Nah, Ibu ingin menyampaikan kesimpulan pada video kali ini. Yang pertama, bentuk persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan jari-jari R adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Kemudian yang kedua, bentuk persamaan lingkaran yang berpusat di titik M, A, B dan jari-jari R adalah x dikurang A dikuadratkan ditambah y dikurang B dikuadratkan sama dengan r kuadrat. Kemudian yang ketiga, bentuk umum persamaan lingkaran adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah b ditambah c sama dengan 0. Kemudian pusatnya adalah M, negatif A besar dibagi 2, negatif B besar dibagi 2. Dan jari-jarinya adalah R akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C. Atau kalian juga bisa mencarinya dengan akar A kuadrat per 4 ditambah B besar kuadrat per 4 dikurang C. Nah, sekarang silahkan kalian lihat latihan soal berikut. Kemudian kalian kerjakan. Soal yang pertama yaitu tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan melalui titik negatif 8,6. Kemudian soal yang kedua yaitu adalah tentukan persamaan lingkaran jika salah satu ujung-ujung diameternya berada di titik negatif 3,8 dan titik 3,4. Kemudian soal yang ketiga yaitu adalah tentukan persamaan umum lingkaran yang berpusat di titik negatif 3,5 dengan jari-jarinya adalah 4. Kemudian soal yang keempat adalah
salah satu sisi dinding di rumah Pak Anang terdapat kipas angin dan hiasan dinding yang berbentuk lingkaran. Posisi kipas angin dan hiasan dinding tersebut seperti gambar berikut. Tinggi dinding dari kipas angin sampai hiasan dinding tersebut adalah 110 cm. Kemudian persamaan lingkarannya yaitu dari persamaan lingkaran kipas angin adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 60X dikurang 170Y ditambah 7725 sama dengan 0, dan garis yang menghubungkan pusat-pusat lingkaran sejajar dengan sumbu Y. Kemudian jarak antara kipas angin dengan hiasan dinding tersebut adalah 34 cm. Tentukan persamaan lingkaran pada hiasan dinding tersebut. Nah, silahkan kalian selesaikan 4 soal tersebut, kemudian kalian kumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kalian pelajari materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Dan juga tetap semangat belajar ya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.